Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, pada video kali ini saya akan membahas secara singkat terkait dengan stabilitas ekonomi dalam berbagai sistem. Nah, untuk poin pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Jadi, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang berlandaskan pada kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan kebebasan pasar. Jadi dalam sistem ini kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa adanya banyak campur tangan dari pemerintah. Nah, adapun bagaimana stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis ini yaitu bergantung pada keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar. Jadi jika pasar berfungsi dengan baik, maka harga akan stabil dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu terkait dengan stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi sosialis. Jadi sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem di mana alat produksi dikuasai oleh negara atau pemerintah dan aktivitas ekonominya diatur melalui perencanaan pusat. Jadi tujuannya itu adalah pemerataan kesejahteraan dan penghapusan kepemilikan pribadi atas sumber daya utama. Nah, stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi sosialis ini dicapai melalui perencanaan terpusat oleh pemerintah, karena seluruh proses ekonomi dari produksi hingga distribusi diatur oleh negara, maka ketidakpastian dan ketidakseimbangan pasar bisa dikendalikan. Jadi negara menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan menghindari fluktuasi harga. Nah, selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi Islam ini adalah sistem yang berlandaskan pada ajaran Islam dengan prinsip utama keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Jadi sistem ini mengatur kegiatan ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Jadi stabilitas dalam ekonomi Islam ini tercapai melalui beberapa prinsip utama. Yang pertama, larangan riba atau mencegah terjadinya krisis keuangan akibat utang berlebihan. Kemudian yang kedua, sistem bagi hasil, yaitu menciptakan keadilan antara pemilik modal dan pelaku usaha, sehingga dapat mengurangi resiko ketimpangan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf, yang dimana membantu mengurangi kemiskinan dan memperkuat daya beli masyarakat. Selain itu, larangan terhadap gharar dan maisir menjaga agar transaksi tetap adil dan stabil. Nah, dengan memadukan aspek ekonomi, sosial, dan moral, sistem ini menciptakan kestabilan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi setiap sistem ekonomi itu memiliki cara berbeda dalam mencapai stabilitas, di mana kapitalisme mengandalkan mekanisme pasar, namun rentang terhadap krisis, sedangkan sosialisme menjaga stabilitas lewat perencanaan atau peraturan pemerintah, meski sering kurang efisien, sedangkan Islam menyeimbangkan keduanya dengan prinsip keadilan, larangan riba, sistem bagi hasil, dan distribusi kekayaan, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi yang tidak hanya material, tetapi juga sosial dan moral. Nah, sekian video singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.